Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Di video ini saya akan berbagi tentang step by step penyelesaian pertidaksamaan rasional. Saya bikinkan step by stepnya supaya jelas dan mudah diterapkan di soal ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal pertidaksamaan rasional. Oke, langsung saja. Apa step by stepnya itu? Ada 4 ini teman-teman ya. Pertama, ruas kanan harus 0. Contoh, misalnya ada soal ini. Nah, ini ruas kanan ini belum 0 ya. Berarti pertama kita bikin 0 terlebih dahulu. Caranya, teman-teman mungkin udah terbiasa pakai pindah ruas. Boleh ya, kita pindah ruas saja. Berarti dikurang. Hati-hati, ini satu kesatuan terlebih dahulu. Nah, berarti seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini ruas kanan sudah 0. Selanjutnya langkah kedua apa? Langkah kedua, ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Kita lihat ini, ruas kirinya ini belum dalam faktor-faktor. Faktor-faktor itu artinya pemisahnya adalah kali, teman-teman. Nah, ini belum ya. Oke, dalam prosesnya di sini kita memerlukan pengurangan pecahan. Berarti penyebut harus sama. Samain penyebut terlebih dahulu. Nah, gimana cara nyamain penyebut? Kita kalikan sesuatu. Lihat, penyebutnya kita bikin sama dengan ini ya. Berarti kita kali X negatif 3 per X negatif 3. Seperti ini. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Penyebut sudah sama, baru bisa kita jadikan 1 ya. Nah, seperti ini. 2X tambah 9 dikurang. Ini kita jadikan 1 terlebih dahulu. Kurung aja ya, supaya aman ya. X kuadrat negatif 3X positif 1X. Berarti negatif 2X. Negatif 3. Kemudian, supaya mudah difaktorkan ya, pangkat besar itu letakkan paling kiri. Berarti pertama negatif X kuadrat terlebih dahulu. Berikutnya baru positif 2X. Dengan positif 2X ini menjadi positif 4X. Kemudian ini positif 3 dengan positif 9 berarti positif 12 ya. Nah, penyebutnya udah sama, udah X min 3. Nah, gini. Kemudian harus dalam faktor, ini kita faktorkan terlebih dahulu. Biasanya sih pemfaktoran itu akan mudah kalau yang depan sini positif teman-teman. Atau kalau enggak negatifnya kita keluarkan aja. X kuadrat, nah itu jadi negatif 4X ya. Negatif 12. Kenapa? Karena negatifnya udah dikeluarkan ini ya. Dah, kemudian kita faktorkan ya. Yang ini kita faktorkan. Pemfaktornya gimana caranya? Untuk pemfaktoran ini, cari bilangan dikali itu hasilnya 12. Dikali 12, selisihnya dapat tahu dari sini ya, negatif tuh selisih. Berapa selisihnya? 4. Saya ulang, dikali 12 dan selisihnya 4. Berapa? 2 sama 6, ya nggak sih? Oh iya, berarti 2 sama 6 itu. Ini X kuadrat berarti sini X, di sini X ya. 2 sama 6. Nah, gini. Lebih tepat negatif 4. Gimana caranya supaya jadi negatif 4? 6-nya ini negatif, 2-nya ini positif. Nah, kan negatif 6. Coba kita cek. X kuadrat. Negatif 6X positif 2X. Negatif 4X. Udah benar. Negatif 12. Benar ya? Yang bawah tetap X negatif 3 kurang sama dengan 0. Nah, ini langkah kedua teman-teman. Ruas kiri dalam bentuk faktor-faktor. Faktor-faktor itu artinya pemisahnya ini adalah kali atau bagi seperti ini ya. Nah, sudah ketemu itu. Langkah ketiga, gambarkan nilai ruas kiri itu pada garis bilangan. Terutama kita akan gambarkan kapan 0, kapan tak terdefinisi, kapan positif, dan kapan negatifnya.
Nah, kita gambarkan pada garis bilangan ya. Nah, penggambaran pada garis bilangan, petunjuknya sudah saya bikinkan ya. Ini teman-teman. Nah, dia akan 0, suatu bilangan itu akan 0 kalau yang atas 0 teman-teman. 0 dibagi bukan 0 itu hasilnya pasti 0. Hati-hati ya, kalau sesuatu bilangan bukan 0, dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Nah, terutama dua ini yang kita harus cari terlebih dahulu. Sekarang kita cari kapan dia 0, kapan dia tak terdefinisi. Nilai ruas kiri ya. Ruas kiri berarti yang sini teman-teman. Nah, itu kita cari kapan 0. 0 ya. 0 untuk gimana tadi supaya 0? Supaya ini nilainya 0, yang 0 itu harus yang atas. Dan atas itu 0 kalau salah satu dari ini 0. Kenapa? Karena ini perkalian ya. Contoh nih, misalnya ini 0, dikali apapun sini hasilnya pasti 0. Atau jangan-jangan ini yang 0, berarti kalau dikali sini kan hasilnya 0. Berarti ada dua kemungkinan. Mungkin ini 0, X tambah 2, 0, berarti X-nya negatif 2 ya. Atau dari sini yang 0, X kurang 6 sama dengan 0, berarti X-nya 6. Nah, ini akan 0. Kemudian tak terdefinisi di mana? Tak terdefinisi untuk gimana tadi? Kalau yang 0 itu yang bawah. Berarti kalau X-nya 3 ya. Nah, ini kita gambarkan terlebih dahulu pada garis bilangan. Terutama ini ya, negatif 2, 6 sama 3. Harus sesuai loh ya. Negatif 2 itu paling kiri, berarti paling kecil berarti dia paling kiri. Berikutnya harus 3, berikutnya harus 6. Dah, sekarang kita lihat tadi, untuk negatif 2 dan 6 nilainya 0 teman-teman. Berarti di sini sama 6 ini nilainya 0. Dan untuk 3 nilainya tak terdefinisi. Nah, di sini berarti tidak ada nilainya, tak terdefinisi. Sekarang kita tentukan untuk selain negatif 2, 3, sama 6. Yaitu di sini, 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 sama sini. Ada dua cara ya. Nah, ini cara pertama, cek sampel di tiap-tiap daerah. Contoh nih, misalnya ini kita cek di daerah sini, kanannya 6. Misalnya sampelnya 7. Nah, kita masukkan ke sini. X-nya ganti 7. 7 tambah 2, 9. Positif. 7 kurang 6, 1. Positif. 7 kurang 3, 4. Positif. Positif, 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 negatif, dikaliin semuanya. Negatif. Kenapa dikali? Sebenarnya kali atau bagi itu sama aja ya. Karena kalau plus kali plus itu hasilnya plus, plus bagi plus juga plus. Jadi kita perlukan perkalian aja teman-teman. Atau teman-teman mau tetap pakai bagi juga sama aja sih ya. Oke, jadi yang atas tadi positif, positif, negatif, hasil kalinya negatif. Yang bawah positif. Negatif dibagi positif itu berarti gimana? Negatif ya. Tadi sampelnya 7 yaitu di kanan 6. Berarti di situ nilainya negatif. Selanjutnya untuk daerah sini kita ambil sampel berapa? Misalnya 4 ya atau 5 terserah teman-teman ya. Dan selanjutnya dan seterusnya ya. Oke, itu cara pertama. Cara kedua kita cukup melihat koefisien X-nya teman-teman. Kalikan semua koefisien X itu sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, semua koefisien X kita kaliin. Ini koefisien yang depan sini loh ya, bukan ini loh ya, hati-hati ya. Itu 1X positif. Ini positif, ini positif. Berarti semuanya positif. Dikali, tapi di luarnya ada negatif. Nah, dikali juga teman-teman. Kali di luarnya yaitu min ya. Berarti tadi positif, kali positif, kali positif, kali negatif, hasilnya negatif. Sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Nah, berarti di situ negatif. Nah, ini ya, untuk daerah yang paling kanan ya. Selanjutnya, faktor pangkat ganjil daerah beda tanda. Maksudnya apa teman-teman? Untuk faktor pangkat genap daerah sama tanda ya. Maksudnya gini, ini kan 6 berasal dari X negatif 6 pangkat 1. Nah, 1 itu ganjil.
pangkat ganjil. Karena pangkat ganjil, daerah yang dipisahkan itu harus beda tanda. Antara sini sama sini beda tanda. Karena ini udah negatif, berarti di sini harus positif ya. Ini 3 berasal dari ini. Itu kan pangkat 1, ganjil. Berarti beda tanda lagi teman-teman. Semula positif, ini harus beda tanda, berarti jadi negatif. Negatif 2 juga berasal dari sini, pangkat 1, berarti ganti tanda lagi ya. Nah, gini. Nah, itu semua nilai dari ruas kiri ini sudah kita tentukan, ada di sini semuanya. Yang diminta soal adalah nilai ruas kiri ini yang kurang dari 0. Nah, itu negatif, sama dengan 0, berarti 0. Berarti yang negatif sama yang 0. Mana yang negatif? Nah, ini yang negatif. Oh, sama ini ada 2 ya. Sama 0, yang 0 yang mana? 0 tuh persis di negatif 2 sama 6. 3 enggak ya, 3 itu tak terdefinisi. Nah, berarti di situ teman-teman. Ini udah kita tentukan. Berikutnya langkah keempat. Baru kita bisa menuliskan penyelesaian pertidaksamaannya. Berarti penyelesaiannya adalah yang di sini. X-nya berarti di tengah, di antara negatif 2 dan 3. Nah, di antara itu seperti ini. Negatif 2-nya ini ikut ya. Karena dia mengakibatkan 0, yang 0 kan diambil. 3 enggak ya. Terpisah nih teman-teman. Berarti atau X-nya berarti di sini. Artinya X-nya di kanannya 6. Yang kanan itu tentu yang besar ya. Berarti X lebih besar dari 6. Dan ini 6-nya mengakibatkan 0, berarti kita ikutkan. Artinya ada sama dengannya. Nah, inilah penyelesaiannya teman-teman. Oke, jadi diingat ya, langkahnya ada 4. Ruas kanan harus 0. Ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Nanti mungkin teman-teman perlu menyamakan penyebut terlebih dahulu untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan. Dan di situ juga mungkin diperlukan pemfaktoran. Jadi teman-teman harus lancar pemfaktoran. Untuk teman-teman yang masih sulit pemfaktoran, harus diperlancar itu ya. Lihat video saya, sudah saya bikinkan ya, linknya ada di deskripsi video, teman-teman bisa lihat situ. Langkah ketiga, gambarkan nilai ruas kiri pada garis bilangan ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu gambarnya, baru kita bisa mencari penyelesaian yang diminta oleh soal. Oke, ada 4 ini ya teman-teman ya. Tadi sudah saya siapkan 2 buah soal sebetulnya, ini yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kedua? Pertama tadi ruas kanan sudah 0 belum? Nah, ini udah 0, berarti udah benar. Ruas kiri dalam faktor-faktor. Nah, ini benar sih, udah perkalian semua. Tapi ini sepertinya bisa difaktoran lagi, teman-teman. Jadi kita faktorkan lagi ya. Nah, sekarang kita faktorkan yang ini terlebih dahulu. X kuadrat tambah 3. Pemfaktornya berapa itu, teman-teman? Lihat, itu ada X kuadratnya. Kuadrat. Dan setelah itu ditambah 3 dia, teman-teman ya. X kuadrat, bilangan kuadrat, nah itu tidak pernah negatif teman-teman. Nah, ini adalah bentuk yang non-negatif. Teman-teman cari aja bilangan kalau dikuadratkan tuh hasilnya negatif, pasti nggak pernah ada. Ini non-negatif ya, paling kecil dia 0. Jadi X kuadrat itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Artinya ini positif atau 0. Kemudian ternyata ini tambahkan 3. Artinya semua ruas tambah 3 tuh. Ruas kiri tambah 3, ruas kanan tambah 3. Nah, jadinya kan ruas kiri X kuadrat tambah 3. Ruas kanan jadi 3 ya. Nah, ini tetap. Apa artinya? Artinya X kuadrat tambah 3 itu nilainya 3 atau lebih. Berarti paling kecil 3. Artinya dia tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Nah, karena dia tidak pernah negatif, tidak pernah 0, terutama tidak pernah 0 ya, berarti dia tidak bisa difaktorkan, teman-teman. Nah, ini nggak bisa difaktorkan. Ini adalah bilangan positif. Nilainya selalu positif. Ya, ini tadi buktinya. Nilainya 3 atau lebih, itu artinya selalu positif ya. Nah, untuk yang selalu positif, didiemin aja. Dia nggak bisa difaktorin ya. Atau teman-teman juga boleh kalau semua ruas dibagi bilangan positif. Nanti tanda pertidaksamaan ini gak ngaruh teman-teman ya. Jadi ini abaikan, coret, hilang. Kenapa? Karena ruas kiri kita bagi dengan ini, makanya coret.
Ruas kanan 0 dibagi dengan ini, hasilnya masih tetap 0. Nah, itu boleh, karena kan tidak mengubah tanda pertidaksamaan ya. Selanjutnya yang ini kita faktorkan. Bisa nggak? Berarti nanti ini nggak usah ditulis ya teman-teman ya. Tinggal yang ini. X kuadrat betul sih dia non negatif. Tapi karena dikurang 6X, mungkin aja nilainya pernah negatif teman-teman. Jadi mungkin aja dia pernah 0. Kalau pernah 0 berarti bisa difaktorin. Tapi ini tambah 9. Mungkin aja dia balik lagi selalu positif. Tapi belum tentu, iya kan? Nah, berarti kita harus cek. Tapi pertama faktorin dulu deh. Kalau bisa difaktorin itu pasti pernah 0, teman-teman. Nah, kita faktorin. X kuadrat. X sama X. Dikaliin hasilnya 9. Karena ini positif berarti jumlahnya 6. Bilangan kalau dikali itu hasilnya 9 dan jumlahnya 6 itu berapa? 3 sama 3 ya. Lebih tepat negatif 6. Berarti negatif 3 sama negatif 3 teman-teman. Nah gini. Nah ini bisa difaktorin. Itu artinya dia bukan selalu positif teman-teman. Artinya dia bisa bernilai 0. Sekarang kita lihat yang sini. Faktorin lagi. Cari dua bilangan. Kalau dikali itu hasilnya 5. Dan jumlahnya, karena ini plus ya. Kalau plus itu jumlah, kalau min selisih. Jumlahnya 6. Pasti 1 sama 5. Lebih tepat negatif 6. Berarti negatif 1 sama negatif 5 ya. Kemudian yang sini. Faktorin teman-teman. X kuadrat itu X sama X. Kemudian kita cari dua bilangan. Kalau dikali itu hasilnya 10. Dan karena ini plus jumlah ya. Jumlahnya 6. Kalau dikali itu 10. Jumlahnya 6 berapa? Ada nggak? Yang dikali 10 itu berapa? Kalau nggak 1 sama 10 kan mungkin 2 sama 5. Iya kan? Tapi ada nggak yang jumlahnya 6? 1 sama 10 jumlahnya 11. 2 sama 5 jumlahnya 7. Kan nggak ada yang jumlahnya 6. Ya kan? Nah ini teman-teman, ini pasti sulit difaktorin seperti itu. Ini nggak bisa ya. Dicurigai ini nggak bisa difaktorin. Artinya mungkin aja dia tidak pernah 0 ya. Nah gimana membuktikannya? Membuktikannya teman-teman bisa pakai cek nilai diskriminannya. Kalau dia negatif, dia memang nggak bisa difaktorin. Tapi boleh juga teman-teman pakai ini, melengkapkan kuadrat sempurna teman-teman. X kuadrat negatif 6X tambah 10. Nah, kita ubah nih. Jadi X kuadrat negatif 6X. Karena ini negatif 6, cari setengahnya berapa? Nah, kan negatif 3. Maka sini kita tambahkan dengan negatif 3 kuadrat, teman-teman. Berapa itu? 9 ya. Harusnya 10. Berarti kan harus kita tambah dengan 1 supaya jadi 10. Nah, bentuk yang segini, teman-teman, itu sama aja dengan ambil ujung-ujungnya, yaitu X sama negatif 3 kuadrat. Nah, itu sama ya. Teman-teman kalau ingin lebih jelas, lihat video saya tentang pemfaktoran dengan bantuan melengkapkan kuadrat sempurna. Linknya ada di deskripsi video ya. Teman-teman bisa lihat situ. Ditambah 1 ini ya. Perhatikan, ini kan kuadrat. Paling kecil 0, tidak pernah negatif. Karena paling kecil 0 ditambah 1 berarti segini itu paling kecil 1. 1 itu paling kecil, artinya dia tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Berarti ini bentuk yang selalu positif. Bentuk yang selalu positif, abaikan aja, kita coret. Kenapa? Karena boleh semua ruas kita kalikan dengan ini teman-teman. Kalau dikalikan nanti coret hilang. Ruas kanan dikali itu kan tetap 0. Nah, dikali bilangan positif kan ini tetap teman-teman. Makanya dia boleh ya. Oh, jadi seperti ini. Oke, kita rapikan ini yang ruas kiri. Itu X negatif 3 kuadrat. Yang bawah X negatif 1, X negatif 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti langkah kedua sudah selesai ya. Yaitu ruas kiri sudah dalam faktor-faktor. Langkah ketiga tadi gimana? Deskripsikan atau gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kapan 0, kapan tak terdefinisi,
kapan positif, dan kapan negatifnya. Kita cari dulu kapan dia 0. 0 untuk, agar ini 0 gimana teman-teman? Harus yang atas yang 0 ya. Berarti kalau X-nya 3. X kurang 3, 0, X-nya 3 ya. 0 di situ. Kemudian tak terdefinisinya ada nggak? Untuk agar ini tak terdefinisi, yang 0 harus yang bawah atau penyebut. Penyebut ini akan 0 kalau ini 0, berarti X-nya 1. Kalau tidak, ini yang 0, berarti X-nya juga 5. Berarti X-nya ada 2, yaitu untuk X-nya 1 atau X-nya 5. Udah ketemu ya yang 0 sama tak terdefinisi. Kita gambarkan pada garis bilangan. Sebentar, nih saya kasih batas dulu nih teman-teman. Nah gitu. Kita gambarkan pada garis bilangan di sini. Kita tuliskan ini 3, 1, sama 5. Harus sesuai nilainya ya, yang paling kecil yang kiri ya. 1 paling kiri, berikutnya 3, berikutnya 5. Kita pakai cara kedua. Tentukan dulu kapan 0 tadi. Nah, 0 untuk X-nya 3. Nah, berarti di sini ini 0. Untuk X-nya 1 sama 5 dia tak terdefinisi. Nah, di sini berarti tidak ada nilainya. Tak terdefinisi itu artinya tidak ada nilainya teman-teman. Dia bukan bilangan real. Selanjutnya kita tentukan positif negatif untuk daerah selain 1, 3, sama 5. Caranya, cukup lihat koefisien X-nya. Positif. Kuadrat, tetap positif. Positif, ini positif. Hasil kali semuanya itu tadi positif. Sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Ingat ya, yang paling kanan ya. Nah, berarti di sini positif. Selanjutnya lihat, 5 berasal dari faktor ini teman-teman. Kita ambil yang sini ya. Nah, itu pangkat berapa itu? Pangkat 1 kan? 1 atau ganjil, karena pangkat ganjil, daerah yang dipisahkan ini harus beda tanda. Karena tadi sudah positif di situ, maka yang sini harus negatif. Kemudian 3, lihat, berasal dari sini teman-teman. Berasal dari faktor pangkat 2. Nah, itu kan pangkat genep. Karena pangkat genep, gimana kalau pangkat genep? Nah, ini. Daerah yang dipisahkan tuh harus sama tanda. Berarti yang dipisahkan oleh 3, nah di sini sama sini harus sama tanda. Karena ini sudah negatif, berarti sini harus negatif juga teman-teman. Nah, gini. Selanjutnya, 1 ini berasal dari faktor ini, pangkat 1, pangkat ganjil. Berarti harus beda tanda ya. Negatif berarti harus positif. Semua nilainya udah ketemu. Baru kita bisa mencari penyelesaian soal itu tadi teman-teman. Baru bisa ditentukan. Yang diminta soal tuh yang mana sih? Yaitu nilai dari ruas kiri yang sudah kita gambarkan di sini. Itu yang lebih dari 0 itu artinya positif. Sama dengan 0 berarti dan 0. Mana yang positif? Di kirinya 1. Di kanannya 5. Sama yang 0 loh. Mana yang 0? Saat X-nya 3. Saat X-nya 1 enggak ya. Saat X-nya 5 enggak. Di situ tak terdefinisi. Itulah teman-teman penyelesaiannya. Yaitu X-nya di kirinya 1. Nah, karena X-nya sebelah kiri berarti X yang kecil, 1 yang besar ya. Berarti X lebih kecil dari 1. Satunya nggak ikut ya. Tapi ini 3 ikut teman-teman karena dia mengakibatkan 0. Dan yang mengakibatkan 0 ini kita ambil karena ada sama dengan di situ ya. Nah, tapi karena ini tunggal, itu menurutnya harus, atau ya, X sama dengan 3. Karena tunggal teman-teman. Sama yang positif ini dia, di kanannya 5. Berarti atau. Berarti X di kanan 5. Pada garis bilangan sebelah kanan tuh yang besar. Artinya X-nya yang besar, 5 yang kecil ya. Berarti X lebih besar dari 5. Dan ini 5 nggak ikut. Inilah dia penyelesaian teman-teman. Oke, terpahami ya teman-teman ya. Ingat, langkahnya ada 4. Pertama, ruas kanan harus 0. Kedua, ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Ketiga, tentukan atau gambarkan nilai ruas kiri tadi pada garis bilangan. Terutama cari terlebih dahulu kapan 0, kapan tak terdefinisi, baru cari kapan positif, kapan negatifnya.
Nah, setelah itu semua, langkah keempatnya baru kita bisa menentukan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Bagi teman-teman yang masih sulit, coba lihat videonya berulang-ulang ya. Dan coba juga kerjakan, walaupun di sini sudah dibahas, coba kerjakan, lancar belum? Misalnya nanti bermasalah, teman-teman lihat pembahasannya. Oh, seperti ini, itu pasti teman-teman akan lebih paham. Dan kalau sudah, saya sudah siapkan 2 buah soal nih, untuk teman-teman berlatih ya. Silakan kerjakan. Dan kasih komentar ya di kolom komentar, apakah ini perlu saya bikinkan pembahasannya. Kalau perlu nanti akan saya bikinkan untuk teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh orang banyak ya. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.